Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman petani semua. Bersama Edi Dada. Pada kesempatan kali ini saya akan bertukar ilmu dengan petani Indonesia dan petani versi Jepang, teman-teman. Karena teman saya ini adalah Jepang dan kebetulan dia pas berada di Jepang, perusahaan yang bergerak di bidang pertanian, dan khususnya yang kita bahas nanti adalah versi hortikulturnya. Gimana teman-teman? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Dalam bahasa Jepangnya itu adalah Konbanwa. Konbanwa minasan, gambatte kudasai. Artinya harus bersemangat. Perkenalkan, nama saya Jati, asal dari satu kampung dengan Mas Edi Dada. Sekarang saya sebenarnya tidak ada jadwal untuk kesini, tapi terus ini pas main terus dibuat konten, makanya mohon maaf kalau bahasa agak kurang acak-acakan atau gimana. Monggo Mas Edi, apa yang bisa saya bantu di channel panjenengan, dan jangan lupa share, like, dan komen ya teman-teman. Sebenarnya banyak sekali ilmu yang pertanian yang belum saya ketahui ya. Terlebih lagi saya sebenarnya kalah sama Mas Suhunya ini. Kalau di sana itu cuman apa ya teori ya, ada praktek juga ada. Terus sebenarnya sih nggak begitu jauh pengolahan lahan di sini dan di negara yang saya kerjakan waktu di luar negeri dulu ya. Yang membedakan adalah mungkin dari segi permesinan ya teman-teman ya. Kalau di sana itu sudah menggunakan alat-alat berat dan yang peralatan penunjang lainnya teman-teman, untuk memudahkan petani tersebut melakukan aktivitasnya. Kalau di Indonesia kalau di sini terutama di Indonesia ya, itu ya kita mungkin berbicara dengan teknologi dulu ya. Jujur saja itu selisih antara di sini dan perkembangannya di sini, tapi saya yakin nanti Indonesia akan meniru dalam hal yang pertanian untuk kemajuannya. Bagi kita semua itu 10 tahun lah ya, 10 tahun mungkin baru bisa pengaplikasian seperti di negara maju tersebut. Di sana itu lahannya banyak teman-teman, luas lah, tapi sumber daya manusianya sedikit. Bukan sumber daya manusia, tapi orangnya itu sedikit. Makanya banyak dari mereka yang mengambil dari tenaga kerja asing untuk dipekerjakan di negeri mereka. Di sana juga tidak mungkin juga menggunakan alat yang sesederhana seperti di sini ya, menggunakan traktor sederhana, terus semua yang sederhana itu tidak mungkinnya masalahnya seperti itu. Kebanyakan pengolahan lahannya yaitu mulai dari proses penggemburan teman-teman. Penggemburan itu kalau di sana pakai traktor cakar itu loh Mas. Ya gede itu berarti Mas. Traktor cakar gede juga ada, itu untuk lahannya hektar-hektar. Tapi untuk yang kecil-kecilan itu traktor tangan, tapi yang untuk cakar itu Indonesia sudah ada. Kubota kemarin saya lihat harganya sekitar 30 jutaan. Tapi itu efektif teman-teman, untuk satu itu untuk pencampuran pupuknya itu lebih efisien ketimbang bajak-bajak yang sekarang yang berada di pasar di Indonesia itu kan
fungsinya satu itu cakar itu kan untuk pengaduk ya, oksigennya itu biar masuk ke tanah juga. Yang kedua itu untuk penggemburan, kan otomatis itu kan gembur. Kalau sudah tanah sudah dimasuk banyak oksigennya otomatis gembur. Nah, tinggal kita dicus ke pupuknya itu kan bisa campur gitu teman-teman. Belum pengolahan tanah itu kan pH-nya harus penstabilan pH itu biasanya menggunakan itu mas, pH tester, kapur itu mas, untuk kapur yang seperti ini. ya yang seperti ini kan, ini juga sama ada di sana mas ini. Ya, Kapur pertanian kalau di sini bisa biasanya dolomit. iya, Petani-petani menyebutnya. itu bagus untuk penstabilan pH. Oh iya. Terus dikasih pupuk dulu mas, Pupuk kandang ya. pupuk kandang. Iya, terus itu kan kapur, habis itu kapur di istilahnya sini tabur. nah ditabur dulu. Setelah ditabur jangka waktu berapa hari dilapisi dengan pupuk kandang dan pupuk penunjang lainnya seperti NPK untuk peningkatan unsur nitrogen juga mas. Terus habis itu diolah pakai cakar itu, kemudian baru pemasangan mulsa gitu mas. Mulsa yang biasa digunakan di sana ukuran berapa mas? Untuk HLT mas? 100 meter 20. Kalau di sini, kalau di sana biasanya Sebenarnya ya sama sih mas ukurannya, sama. sekitar 120-an 130-an. Oke teman-teman, setelah kita berbincang sedikit tentang pengolahan lahan tanah itu tadi, kemudian lahan tanah itu tadi yang sudah gembur dan sudah ada mengandung unsur pupuk di dalamnya. Kemudian yang kedua adalah pemasangan mulsa mas. Pemasangan mulsa itu ini bisa di sana ya, bisa saudara-saudara juga menjadi referensi juga. Di sana mempunyai 4 musim, dan pemasangan mulsa itu antara musim dingin, musim semi, musim gugur itu berbeda-beda teman-teman. Contohnya kalau musim panas itu menggunakan mulsa yang memantulkan sinar mas Edi. Contohnya itu kan ada 2 warna mas Edi. hitam perak. Ya, hitam perak. Hitam perak, dan biasanya sana ada mulsa putih itu mas Edi. Nah, mulsa putih itu kan bisa memantulkan sinar dan tanahnya itu tidak terlalu panas teman-teman. Kalau untuk musim dinginnya itu sebaliknya dengan musim panas, jadinya yang hitam di atas, di atas, peraknya bagian bawah. gitu. Itu pada musim dingin gitu. Dan di sana kebetulan saya dipercayai sama majikan saya untuk menanam berbagai jenis sayuran dari ya seperti sayuran kolbis, paprika, padi juga mas. Terus itu apa, terong gitu mas. Ya banyak lagi lah teman-teman. Salah satu aja mas kita bahas. Berarti Mas Jati yang di sini kan banyak petani bisa dikatakan tapi yang sering menggembarkan berita itu kan cabai teman-teman. Jadi kita ini pada yang seversi dengan petani kita cabai. Jadi Mas Jati cabainya versi cabai paprika teman-teman, karena sana itu kan yang benar-benar dulu Mas Jati tanam adalah cabai jenis paprika. Itu kan masih seversi dengan cabai keriting teman-teman. Jadi itu masih ada ilmunya untuk kita petani cabai itu. Oke, kita lanjutkan mas. Monggo. Oh ya. Jadi udah ditutup mulsa. Musanya itu ukuran 120 mas. Iya. Dengan jarak tanam antara 40 sampai 45 itu mas. Dibolongin sendiri kalau yang untuk tanaman-tanaman besar itu dibolongin sendiri. Tapi kalau untuk seperti kolbis, salada itu sudah ada lubang-lubangnya sendiri. Jadinya langsung pas traktor baja itu membajak, jadinya langsung diseret dengan plastik mulsa itu. Jadinya di sini langsung keluar
bedingan tersendiri dengan yang tertutup oleh mulsa otomatis Mas. Oh berarti mesin itu sekaligus membuat bedingan dan langsung menutup dengan mulsa gitu ya? Iya. Enak teman-teman. Di Indonesia pun juga sudah ada. Enak ini teman-teman. Tuh lubangnya udah pas lubang ya Mas? Kalau untuk itu enggak Mas. Manual nanti lubangnya? Iya nanti lubangnya manual tersendiri, terus jarak tanamnya antara 40 sampai 50. Nanti untuk yang paprika nanti Mas, untuk yang jenis paprika Iya. setelah pemasangan mulsa pakai mesin tadi berarti masa tenggang nanti sampai penanaman itu didiamkan atau bisa biasa orang Jawa mengatakan itu dileremkan teman-teman. Itu berapa hari Mas? Kalau di sana seingatku 1 minggu itu Mas. Terus kan di sana itu loh Mas, apa kalau mau tanam itu persiapannya harus matang dulu Mas. Dari pembibitan itu bibitnya aja sudah diperti lah teman-teman, sudah sayang gitu loh Mas. Terus itu dari pembibitan itu dari bibit sampai siap tanam itu sekitar 1 bulan baru ditanam. Karena hawanya dingin ya Mas ya? Iya. Jadi ininya teman-teman dari pembelian itu sudah diperhatikan dan diperlakukan khusus benar-benar teman-teman yang benar-benar berkualitas lah intinya. Iya Mas. Setelah 1 bulan lanjut Sekitar 1 bulan itu langsung ditanam. Terus ya untuk proses selanjutnya negara maju setelah Jepang pun bukan full 100% organik itu tidak gitu teman-teman. Di sana masih ada menggunakan banyak sekali pupuk kimia untuk penunjang kesuburan, untuk pemberantasan hama, dan untuk pertumbuhan akar. Itu banyak sekali pupuk-pupuk yang harus digunakan di situ. jadi untuk dasarnya tadi kan tetap organik ya Mas ya, kebanyakan organik mix atau dicampur NPK atau bahan kimia ataupun sintetis sih Mas ya. Jadi itu 2 jalur sekaligus teman-teman, itu berarti kimia ya dan alami jenis kompos atau pupuk kandang itu juga ya. Jadi enggak 100% kimia itu enggak teman-teman. Terus dari perawatan untuk pengotoran pertama Mas biasanya pupuknya apa aja dan alami atau yang kimia? Untuk pengolahan pertama biasanya bibit sebelum ditanam ke dalam media sawah kan ya, media tanam ya, Iya. di sawah itu loh Mas. Itu sebelumnya itu dikasih anti jamur itu loh Mas. Dicelupkan akar-akarnya biar tidak busuk itu, terus biar hama-hama juga tidak bisa mendekat gitu Mas. Media semennya apa Mas? Tray apa? Media semuanya Pot kecil-kecil? pertama kali tray ya Mas, yang seperti ini loh Mas. Itu seperti ini kan, ini juga ada di sana. Berarti ini nanti kalau katakanlah teman-teman ya ada tanaman persemaiannya, jadi nanti kita celupkan gitu ya Mas. Ini kan Apa dikocok disiram? waktu kecil itu pakai ini Mas. Terus ada alat tersendiri untuk menutupi lubangnya itu Mas. Jadi bibitnya di sini, terus cekrek gitu kan langsung bersih semua bibit-bibitnya dan bentuk-bentuk butiran itu Mas. Nah, jadi nggak manual sama atau enggak ya? Enggak Mas. Habis itu sekitar segini lah Mas. Ya. Ini terus dipindah lagi ke polybag yang bentuk kecil segini Mas. Terus habis di polybag sekitaran 2 minggu di house Mas. Di house. Oh ya, greenhouse. Nah, greenhouse yang pakai plastik UV. itu Mas ya. Berarti kayak gini ya? Iya, pakai kayak gini. Itu di apa ya? Di rumah lah. Dirawat. Nah, dirawat itu sekitar 2 minggu, terus baru penyeleksian lah rumit itu Mas. Terus kalau sudah siap baru ditanam. Jadinya bisa ditarik kesimpulan ya Mas ya. Iya. Kalau pertanian non sewu ini kita membandingnya dengan
pertanian sini apa gitu, ini buat teman sharing-sharing aja. Jadinya sana itu tanahnya dulu mas, persiapan tanahnya harus 100% mas. Baru nanti penunjangnya pas di atasnya gitu. Harus oke dulu lah mas, yang tanah yang untuk buat media gitu. Nah, untuk nanti setelah ditanam itu mas, perawatan yang pertama mas, biasanya spray atau kotor atau tabur pemukanya mas. Setelah ditanam tadi, beberapa aplikasi pertama itu spray atau kotor. Untuk pengambilan spray mas ya, kalau pengambilan spray itu ketika daun-daunnya sudah antara jarak daun tanaman satu dengan tanaman yang lain itu seperti bersentuhan, terus kan sudah banyak daunnya itu baru dispray mas. Kalau untuk masalah kotor itu ketika kecil itu kotor mas, nggak mungkin kan kalau semuanya dispray kan, banyak sekali spray yang dibuang gitu mas. Kalau kecil dispray kan nggak mungkin juga mas, tidak efektif lah mas. Oh berarti cuman kerjanya itu kecil, cuma dikotor gitu mas? Iya, cuma dikotor aja mas. Berarti kita tahu di sini berarti yang teman-teman, perlakuan pertama spray itu mungkin kalau di sini usia mungkin 1 bulanan teman-teman, karena mau di daerah sana keefektifannya kurang teman-teman. Jadi untuk aplikasi pertama itu malah kotor. Oke teman-teman, itu tadi wawancara dengan partner kita semua, karena dia juga seorang petani bisa dibilang gitu, tapi teman-teman tapi cuman bidang nasib dia berada di petani daerah negara modern yang penunjang fasilitas yang serta lengkap dan serta canggih teman-teman. Tapi jangan mawalah untuk sahabat-sahabat petani, khususnya untuk petani Indonesia, jangan salah karena kita bisa hidup dengan tadi. Tarik kesimpulan teman-teman ya, untuk yang belum paham bisa komen, bisa tanya-tanya, karena nanti kalau saya masih bingung saya juga bisa tanya langsung kepada